Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi. Tapi kok gelap ya mas? Iya. Gelap. Sekarang kita akan berpindah. Warna-warni. Ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami teman-teman. Dengan saya Muhammad Akram dan Aku Mustafa Fazaruda. dan kami tidak berdua. Tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat baik. Mas Akram, Mas Akram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini suasananya baru Ustadz. Iya nih, Masya Allah. Meja baru, kursi baru, Lampu. Dengan hati yang baru pastinya ya. oh iya tentunya. Status baru. Mas Agung status baru. Alhamdulillah kemarin habis nikah teman-teman. Alhamdulillah. Barakallahu laka Mas Agung. Sama untuk kalian semua. Amin. Ini background kita juga baru, lighting baru, Alhamdulillah. tampilan baru. Tujuannya supaya lebih fresh. Ngomong-ngomong masalah meja kita baru ini hasil dari endorse. Karena kemarin kita bikin ini custom, kemudian ditanya, Mas mau buat apa? Ini mau buat podcast dakwah. Oh yaudah dibawa aja. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga jadi ladang pahala. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Juwadilas karena sudah endorse kita meja. Mungkin ada yang lain mau endorse. Oke, baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tentunya karena kita diberikan banyak kenikmatan. Tentunya nikmat sehat ya Ustadz ya. Kita udah lama nggak kumpul kayak gini sama Ustadz Faisal karena beliau kemarin sibuk menyelesaikan studinya juga. Hampir selesai ya Ustadz? Ya, insya Allah masih 1 tahun lebih. Oh masih setahun. Semoga diberikan Soalnya kelancaran. kemarin udah Nambah lagi. KKL atau apa Ustadz? Ya. KKL. Saya kira itu piknik. Soalnya pamitnya mas saya mau ke Jakarta gitu. Saya ikut Ustadz, ternyata agenda akademik. Oke Ustadz. Malah bahas sampai kemana-mana. Hari ini kita akan bahas Kemuning. Pergaulan. Bendaul. Kemana kenapa kok Kemuning? Ustadz pernah ke Kemuning nggak Ustadz? Alhamdulillah sering. Sering. Dulu melewati. Melewati saja. Oke. Kak Mas Agung pernah ke Kemuning? Ya pernah. Tapi sama laki-laki ya? Sama istri belum? Belum. Kasihan istri Anda. Kenapa kok kita bahas Kemuning? Enggak Ustadz, kita mau bahas pergaulan dalam Islam. Jadi kenapa kok tadi saya di awal bilang bahas Kemuning? Ya kalau menurut saya sih, saya tuh sering lihat kayak misal dari teman-teman cerita juga, loh di Kemuning itu banyak yang pacaran. Ini tidak disclaimer di awal ya, saya tidak menganggap bahwa Kemuning itu tempat yang buruk dan lain sebagainya. Disalahgunakan begitu. Dominan lah. Dominan ya. Ya nggak tahu dominan atau cuman itu menurut cerita saja. Dan selain itu kalau kita mau lihat berita-berita sekarang luar biasa. Ya nggak di Kemuning aja. Maksudnya kasus hamil luar nikah dan lain sebagainya. Itu kan efek dari pergaulan. Cuman ya yang jadi penasaran adalah kalau di dalam Islam sebenarnya pergaulan tuh sampai mana sih? Ini kita berbicara konteks bukan hanya lawan jenis dulu ya Ustaz. Berarti kalau di dalam Islam sendiri itu mengatur pergaulan itu seperti apa? Kan kayak kita berhubungan kayak Mas Agung misal punya customer nggak mungkin dong orang Islam semuanya. Ada yang mungkin dia tuh orang non Muslim dan lain sebagainya. Gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pergaulan itu kan interaksi ya, hubungan antara dua orang atau lebih yang menjalin suatu ya hubungan tadi gitu ya. Kalau ada interaksi berarti kan ada hubungan, ada timbal balik dari perbuatan tadi. Nah, pergaulan itu dalam Islam memang kita ingat ada kaidah umum dalam Quran surat Al-Hujurat itu ayat 13, ya Yohannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah liyata'arafu. Dari kata ta'arufa ya ta'arufu, saling kenal mengenal. Jadi tidak hanya kenal saja, tapi saling kenal. Ada kata saling. Itu suatu hal yang beda ya. Iya. Tidak hanya sekedar
kenal saja, tidak hanya sekedar tahu. Contoh, saya tahu Mas Agung, tapi Mas Agung belum tentu tahu saya. Tapi kalau saya tahu Mas Agung tahu saya, berarti kita saling kenal mengenal. Nah, tujuan ya Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara orang Islam dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, selama itu bab muamalah duniawiyah, hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah diperbolehkan. Dan hadis Rasulullah menyebutkan dengan sangat jelas sekali, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Di situ Rasulullah menyebutkan khairun nas, bukan khairukum. Kalau biasanya yang hubungannya dengan sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik orang yang beriman, itu Rasulullah menyebutkannya adalah khairukum, karena Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Tapi di situ Rasulullah menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik, paling bermanfaat buat manusia. Jadi beda antara khairukum dan khairun nas. Nah, kalau khairukum itu hubungannya dengan orang Islam, orang beriman. Kalau khairun nas kan umum, baik itu orang Islam, baik itu orang kafir. Maka yang paling baik di antara manusia, siapa yang paling bermanfaat buat manusia lainnya? Makanya dalam hadis itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kan bukan khairun nas tapi khairukum. Karena di situ ada konteks spesifik kepada untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari tadi kaidah umum tadi, maka kan kita tarik hukum bermuamalah dengan orang-orang non muslim, hukumnya adalah mubah. Selama itu dalam bab muamalah duniawiyah. Dalam permasalahan duniawi kita diperbolehkan untuk bermuamalah. Contoh tadi Mas Agung profesi sebagai penjahit, tenaga ahli jahit ya. Penjahit, saya punya perusahaan. Masya Allah. Amin. Nah, ketika itu kan tadi yang datang tidak hanya orang Islam tapi ada orang kafir, masa ditolak? Kan iya, beda. Karena Islam itu membawa rahmatan lil alamin, membawa misi sebagai rahmat, sebagai anugerah keberkahan bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam. Karena yang orang Islam pun belum tentu yang dulunya juga Islam. Nah, seperti itu. Ini konsep rahmatan lil alamin banget. Ya. Maka kita diperbolehkan bekerja sama dengan orang non muslim, kemudian kerja bakti bareng. Iya. Kita berbuat sosial bareng. Apalagi kalau itu untuk kemajuan kehidupan ya. Diperbolehkan. Dan kita mungkin berbuat baik dengan mereka boleh. Mereka berbuat dengan kita ya kita menerima. Jadi ada batasannya adalah ketika itu masih konteks duniawi. Nah, tapi kalau udah masuk ke ranah ibadah, maka lakum dinukum waliyadi. Oke, berarti gini ya Ustaz. Aku tadi penasaran Mas Agung. Konteks toleransi kalau kita berbicara pergaulan dengan non muslim ya, maksudnya apapun itu agamanya. Konteks toleransinya berarti sebatas itu ya Ustaz. Di luar agama. Sebatas bab muamalah duniawiyah. Jadi apapun itu asalkan muamalah duniawiyahnya yang sifatnya memang diperbolehkan ya. Memang diperbolehkan kita ya boleh. Tapi kalau udah masuk ke ranah ibadah, kemudian ritual dalam agamanya masing-masing, kita ya toleransi. Silahkan mereka mau seperti itu, kita tidak mengganggu mereka dan mereka juga menghormati kita menghormati saudara kita yang non muslim. Dan itu konteks di zaman Nabi ada? Ada. Zaman Rasul itu di Madinah kan tidak semuanya orang Islam. Ada kala itu terkenal dengan kafir dhimmi, orang-orang yang kafir yang dilindungi. Pernah dengar. Baik itu orang Yahudi, banyak orang Yahudi yang tinggal di Madinah maupun orang Nasrani yang tinggal di Madinah. Itu mereka dilindungi karena mereka tinggal di Madinah itu ya berinteraksi. Jadi melakukan muamalah dunia biasa gitu ya Ustaz. Di bawah kepemimpinan Islam itu minoritas itu aman. Iya. Tapi itu yang ada bayar pajak itu enggak Ustaz? Nah, karena ada pajaknya tadi. Pajak keamanan dan lain sebagainya. Iya. Ini istilah apa Ustaz? Istilahnya yang pajak pajak dari orang kafir kepada umat muslim, ada istilahnya kayak? Iya ada, saya juga lupa istilahnya. Balik lagi pergaulan. Iya, masalah pergaulan malah melebar sampai. Tapi berbicara masalah pergaulan itu kalau dengan
sifatnya tidak mengenal lawan jenis ya Ustaz. Jadi misal ya wes kamu mau bergaul dengan siapapun selama itu tidak melanggar syariat ya mau nggak, apalagi kalau urusan dunia. Kayak saya Ustaz, saya banyak customer gitu ya, bukan hanya, apalagi kalau misal saya mau cari bahan baku untuk perusahaan itu kan nggak mungkin, jarang itu loh Ustaz yang dia itu orang muslim, rata-rata interaksinya sama. Maka itu kan kita sebagai pemuda kita harus punya visi dan misi piye carane 20-30 tahun yang akan datang sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu yang nyekel ya kita. Iya sih. Orang-orang yang kita yang berusaha berkecimpung dalam agama, kan kita dari kecil dididik oleh agama. Iya benar. Dididik, diatur, diarahkan, harusnya kita bisa lebih baik daripada yang dari kecil atau yang dari remaja tidak diarahkan. Iya. Ya ini nasihat buat kita teman-teman semuanya di rumah. Anak muda berprogres. Terus kalau gini Ustaz, kalau Islam tadi kan kita udah berbicara pergaulan tanpa memandang lawan jenis. Ya. Kalau di dalam Islam sendiri mengatur pergaulan spesifik nih antara laki dan perempuan, cowok sama cewek. Bukan mahram ya. Sebelum laki dan perempuan, tadi pergaulan itu kan masih umum. Masih umum. Ada kaidah yang lebih khusus. Pergaulan antara orang Islam dengan orang umum, non muslim dan lain sebagainya. Di sana kita bisa lihat dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 28. Oh, itu masih ada. Iya, masih ada ayat-ayat hubungannya dengan pergaulan yang umum. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi Allah menyampaikan, melarang kita orang-orang yang beriman ini untuk apa? Menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Oh iya. Nah, apa itu aulia? Ya. Aulia itu apa? Aulia itu memang salah satu makna itu adalah pemimpin. Aulia itu secara bahasa diambil dari kata waliyun. Jam'u min waliyin. Jamak dari wali. Wali itu apa tuh? Walijah. Apa itu walijah? Orang yang dipercayai, orang yang diberi amanah, orang yang mengurusi perkara. Ini kan berarti bahasa kita adalah pemimpin, atau orang yang dekat dengan kita, orang yang khusus hubungannya dengan kita. Nah, bersahabat. Al-Maidah ayat 51 ya. Nah, itu sempat viral juga kan? Iya. Al-Maidah 51. Jadi ingat dengan Nah, itu ternyata tidak hanya 1-2 ayat yang menerangkan Allah itu melarang kita, orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman dekat, sahabat, itu tidak diperbolehkan, apalagi sebagai pemimpin. Paling tidak nanti kita bisa mendapati 9 ayat yang dalam intinya adalah larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat. Masih banyak orang beriman itu jadi teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Maka ada sebuah nasihat, khairul ashabi, sebaik-baik teman, sahabat, man yadulluka ada khairin. Sebaik-baik sahabat kita adalah siapa yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kesabaran. Nah, maka di situ kita bisa menarik kesimpulan, sebagai orang muslim kita boleh berhubungan dengan orang-orang yang muslim, tapi kita harus pinter-pinter nyari siapa teman yang baik buat kita. Bawa manfaat atau enggak? Nah, membawa ketakwaan atau ya. Apalagi kalau diajak pacaran. Nah, masuk tadi ini, masuk yang udah non muslim diajak pacaran lagi. Apa ada seperti itu? Orang Islam macam apa? Ada. Oh, ada ya. Ada, pasti ada. Ya, ya itu untuk pergaulan, ya pergaulan dengan non muslim seperti itu. Maka yang tadi yang nasihat sebaik-baik teman yang mengajak pada kebaikan itu otomatis teman. Kalau kita orang Islam kan teman kita ya nyarinya orang Islam. Nek bahasa Indonesia teman dengan sahabat sama atau beda? Beda. Teman dan sahabat beda. Bedanya apa Mas Afro? Kalau menurut saya sahabat itu secara hati ada kedekatan tersendiri. Secara emosional itu ada ikatan batin gitu loh. Iya. Tapi kalau sekedar teman ya wes, saya kenal Anda dan Anda kenal saya, sudah selesai. Koncoku kabeh. Koncoku kabeh gitu. Tapi kalau sahabat itu benar-benar, misal saya sama Mas Agung, tapi saya Mas Agung ini enggak deket. Enggak deket. WA-an jarang. Tapi kalau ada shoot kayak gini, ada take video baru kita
akrab. Masya Allah. Allah yang mendekatkan Ustaz, bukan masalah. Mencintai antum karena Allah. Opo? Ya. Terus gimana Ustaz? Iya. Lanjut Ustaz. Ya, teman sama sahabat. Kalau Iya. teman ya sekedar teman, kalau sahabat bahasa gampangnya kan teman akrab, Ya, teman sahabat dekat. karib. Nah, gitu ya. Nek saya tarik dari Mas Akram tadi. Nah, kena kita sebagai orang Islam otomatis kan nyari sahabat yo yang baik. Bukankah Rasulullah mengingatkan kita masalu jalisis soleh, perumpamaan orang yang baik, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, kalau iya. teman yang buruk itu seperti pandai besi. Maka kalau kita nyari teman yang baik otomatis ikut wangi, ikut baik. Kalau teman kita, sahabat kita nakal, buruk, otomatis kita akan kena imbasnya. Dan tidak mungkin ada orang seperti ini. Dia orang baik, tapi sahabatnya teman-temannya nakal kabeh. Kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Karena karena filosofi apa? Minyak tidak bakal ketemu dengan air kan gitu. Iya. Orang yang baik, orang yang soleh tidak mungkin nyaman dengan mereka yang ahli maksiat. Sama halnya kan, ahli maksiat tidak mungkin dia mau akrab-akraban dengan ahli ibadah. Karena bumi dengan langit tidak mungkin akan bisa bersatu. Yasin ayat 40. Iya gitu. Oh ya, mengitari pada garisnya. Dan sebagai cah enom ki ya kuwi, sebagai cah enom golek kanca sing apik. Aja giliran golek kanca elek, giliran sudah nakal melakukan pembenaran lingkungan ku elek. Iya. Sering terjadi, Ustaz. Ya. Maka kalau kita nyaman dengan teman-teman yang tiap hari omongannya kasar, omongannya miso dan ahli maksiat lah menurut kita. Kok kita akrab dengan mereka? Berarti kita bukan air atau kita bukan minyak, tapi kita sama-sama air atau sama-sama minyak, kan seperti itu. Digerayai keimanan. Nah, maka ya Jadi, itu. yo agak lucu juga sih kalau kamu jadi orang yang seorang pemuda soleh kayak ini istighfar, tapi teman-teman satu circle tit miso berkata kan nggak mungkin ya Ustaz, jadi agak wagu. Ya, kalau sahabat tidak mungkin. Mungkin kalau hanya kenalan saja atau teman sekilas Ya itu sekedar bisa tahu jadi. lah ya. Kayak misal di sekolah gitu kan nggak mungkin dong. Hanya sekedar kenal. Atau mungkin memang dulu Pernah seperti itu kemudian berhijrah. Oh, iya. Itu Langkah bisa jadi. pemuda hijrah. asik. Terus itu Ustaz, saya masih penasaran Iya. yang tadi kalau dihubungkan nanti masalah perempuan dan Oh laki-laki iya, tadi gimana? pergaulan laki-laki dan perempuan, masya Allah. Nggih. Memang kalau yang tadi itu secara umum, nek laki-laki dan perempuan itu lebih darurat, lebih bahaya. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah, karena laki-laki dan perempuan ini kalau sudah ketemu tidak diikat oleh agama dan keimanan, ini kan membawa kemaksiatan. Saya jadi teringat sabdanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu, beliau menyatakan ma taraktu min ba'di atau ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Artinya Ustaz, Saya tidak khawatir meninggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki kecuali adalah perempuan, wanita. Itu Rasulullah menyampaikan. Rasulullah itu takut, khawatir dan menyampaikan fitnah paling besar bagi laki-laki itu adalah wanita. ya. Maka ini perlu kita perhatikan sekali bagaimana pergaulan kita dengan perempuan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang merusak Bani Israel itu adalah dikarenakan wanita. Jadi Bani Israel itu rusak, generasinya rusak, itu disebabkan rusaknya wanita dan juga disebabkan rusaknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi secara nggak langsung wanita itu adalah aset ya sebenarnya. Nah betul, dan orang-orang non muslim, mohon maaf, dalam surat Al-Baqarah disampaikan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang tidak akan ridho denganmu, dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan Islam,
ankal yahudu walan nasara, siapa yang tidak ridho? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak suka dengan Islam sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu adalah jalan maupun agama maupun budaya maupun tradisi dan lain sebagainya yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Nah, maka tahu untuk merusak agama Islam ini rusaklah wanitanya. Dan kalau wanita rusak, otomatis akan rusak anak-anaknya karena lahir dari iya benar. Hadis itu memang benar. Karena apa? Realitanya sekarang itu banyak pemuda-pemudi yang sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta udah lari dari. Tapi benar Ustaz, kayak yang disampaikan Mas Agung tadi juga, seranglah wanitanya. Karena wanita adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau madrasahnya saya sudah rusak, otomatis rusaklah anak didiknya. Bahasa lebih ekstrimnya itu gini Mas Akram. Kalau cowok itu bisa merusak wanita berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Cukup satu pelacur habis seluruh pemuda. Iya benar sih ya. Makanya wanita itu jadi cambuk memang. Dan juga kalau kita tengok sejarah awalul jarimah, dosa pertama, kriminal pertama yang dilakukan Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam itu adalah dosa pembunuhan karena wanita. Oh iya, itu kan yang kisahnya pembunuhan pertama. Putranya Nabi Adam alaihissalam memiliki putra namanya Qabil dan juga Habil. Qabil dan juga Habil. Si Qabil merasa iri dengan Habil, merasa cemburu dengan Habil, lantaran Habil dinikahkan dengan saudarinya yang lebih cantik, lebih menawan daripada pasangan yang dipasangkan kepada Qabil. Akhirnya dia membunuh. Pembunuhan ini diawali dari fitnah perempuan.